Sebelumnya di SMK kita sudah belajar apa itu use case atau YML ya, bagi yang jurusannya RPL tentunya. Use case ini biasanya digunakan untuk pitching ke investor ya, dari sistem yang kita buat agar dipahami oleh mereka yang awam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu use case. Dan malam ini saya Fianto Khalid Pramudia dari Institut Asia, Fakultas Teknologi dan Bisnis Desain di Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan materi tentang use case pada malam ini. Use case adalah deskripsi spesifik tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangannya, use case menggambarkan suatu aktor yang berinteraksi dengan suatu use case atau masalah tertentu. Use case akan digambarkan sebagai UML yang berkepanjangan Unified Modeling Language, dan tentunya dilengkapi dengan deskripsi dan penjelasan yang singkat, padat, dan mudah dimengerti untuk awam. Nah, kenapa kita menggunakan use case? Nah, yang pertama, use case itu bisa membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan jelas. Use case akan membantu mengkomunikasikan suatu sistem yang kita buat kepada orang awam untuk memahami proses bisnis, dan komunikasi yang jelas membantu kita mengkomunikasikan suatu sistem yang kita buat pada orang awam sesuai dengan proses bisnisnya, agar proses bisnis dan sistem yang kita buat berinteraksi dengan baik. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan. Use case dapat digunakan untuk dokumentasi yang terstruktur dan mudah dipahami oleh orang awam, serta dapat membantu untuk memprioritaskan suatu fungsionalitas sistem dan menyusunnya sesuai skala prioritas. Nah, apa sih tujuannya use case ini atau UML ini? Yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna. Nah, use case ini itu dapat membantu kita sebagai tim pengembang untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan secara spesifik oleh customer atau klien atau orang awam yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem digital. Dan ini juga memahami kita untuk memahami di berbagai situasi yang spesifik dan tentunya dibutuhkan oleh orang awam atau klien. Yang kedua, untuk membuat desain sistem. Nah, dengan memahami alur interaksi pengguna, kita dapat juga merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna tersebut. Nah, akan kita lanjutkan apa sih yang ada di use case tersebut atau UML tersebut. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun suatu use case yang baik. Di bawah ini, saya sudah menyiapkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat use case yang baik. Nah, yang pertama ada aktor. Aktor ini digunakan sebagai pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem nantinya. Nah, sistem tersebut atau masalah tersebut digambarkan sebagai use case berbentuk elips, yang tadi aktor berbentuk manusia ya. Ini standarnya begini. Dan pada use case tersebut juga ada relationship atau yang bertujuan untuk menghubungkan aktor dengan use case. Nah, relationship dibagi ada 3, yaitu relasi aktif, relasi pasif, dan generalisasi ya. Ini biasanya digunakan untuk berbagai kondisi antara aktor dan use case. Pada bawah aktor ada namanya catatan yang sebagai extend atau tambahan biasanya, dan biasanya disebut sebagai subcase. Dan ini subbase, subbase, dan ini adalah base, yang berarti ini adalah sub dari case utama, dan ini adalah case utama yang akan mewakili inti dari sistem tersebut. Nah, bawah lagi ada include biasanya digunakan untuk sistem jika memenuhi kondisi tertentu akan menggunakan include tersebut, include ini. Lalu kanannya ada extend ini digunakan untuk suatu case jika kondisi terpenuhi akan menjalankan extend tersebut. Nah, pada bawah catatan ini ada namanya include. Nah, include ini adalah suatu use case
yang notabene-nya itu adalah diwajibkan dan harus biasanya digunakan untuk memanggil fungsionalitas use case yang lain atau yang dibutuhkan, seperti untuk login ke akun biasanya harus verifikasi dulu. Nah ini harus menggunakan include. Biasanya include ini menggunakan relationship, yaitu relasi pasif yang mengarah ke subbase, itu tadi ya, subbase, dan akan berlabel include. Nah, garis ini nanti akan berbentuk horizontal, harus horizontal. Lalu kanannya include ada yang namanya extend. Extend ini notabene-nya sama seperti include, yang dimana jika suatu kondisi terpenuhi atau syarat terpenuhi akan menjalankan fungsionalitas atau use case lain. Nah, ini akan menggunakan relationship yang namanya generalisasi dan akan mengarah ke parent base secara vertikal. Oke, untuk itu saja struktur dari use case atau UML, agar kalian tahu apa struktur untuk membangun use case yang akan kita buat nanti. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membuat contoh use case seperti gambar berikut. Ya, kurang lebih sama dan saya simpelkan, namun kurang lebihnya akan seperti ini. Oke, mari kita akan membuat langsung banking sistem ATM-nya atau use case-nya. Nah, yang pertama kita menggunakan aktor. Aktor ini adalah nasabah. Lalu yang pertama tadi ada yang namanya ATM ya. Dan use case yang akan kita buat yaitu pertama memasukkan kartu. Nah, ini akan kita hubungkan karena nasabah pasti akan memasukkan kartu sebelum mulai proses selanjutnya. Lanjut, yang kedua adalah use case memasukkan PIN. Untuk setelah memasukkan kartu, kita juga akan masukkan PIN. Akan kita hubungkan juga. Nah, ini kita akan hubungannya ke use case ini. Masukkan PIN. Use case kedua akan masukkan PIN. Ini saya ganti relationship non ya, non. Oke. Yang ketiga adalah cek saldo ya, cek balance atau cek saldo. Ini kita copy. Yang ketiga, setelah masukin pasti sebelum mentransfer ke uang kita atau tarik tunai, biasanya kita akan cek saldo. Kita hubungkan ini dengan ini ya, kayak gini, kita pakai manual aja untuk penghubungnya. Nih, yang kedua ada lagi sini ya. Yang ketiga kan dia akan bisa cek saldo. Nasabah bisa memasukkan kartu, masukkan PIN, dan cek saldo. Lalu yang keempat ada transfer, dan kelima ada tarik tunai. Tarik tunai atau ya keduanya bisa. Jadi kita copy lagi, lama-lama ngopi. Yang keempat adalah tarik tunai, withdrawal. Ini adalah transfer dana. Nah, sesuai relasi, ketika kita menarik atau transfer, kita include yang namanya cek saldo. Kita harus cek saldo, harus memvalidasi cek saldo apakah benar atau tidak. Akan dihubungkan menggunakan baseline ya, dan ini mengarah ke sub. Ini harus memerlukan cek saldo.
dia harus cek saldo dulu. Nah, ini kita tambahkan teks. Teks di sini adalah include. Kita tambahkan dikit. Kalau di sini, ini ada di sini. Nah, semua ini juga akan bisa dilakukan oleh nasabah. Ini transfer. Nah, setelah transfer, sistem akan mengeluarkan kartu dan mengeluarkan uang kita. Mengeluarkan kartu. Nah, ada juga akan mengeluarkan uang jika hal tersebut adalah use case tarik tunai. Jadi kita include juga. Sini kita include juga mengeluarkan uang jika kita tarik tunai, uang tunai. Mengeluarkan uang tunai. Nah, kita akan men-include tarik tunai untuk mengeluarkan uang dan mengeluarkan kartu. Ini akan berbentuk pasif karena yang mengeluarkan kartu hanya sistem tersebut akan hubungkan mengeluarkan kartu ya. Ini pasif, yang kedua juga pasif, yang untuk mengeluarkan uang tunai. Nah, yang ketiga ada yang namanya aktor juga, yaitu di sini kita sebagai banking ATM sistem ATM ya, sebagai aktor kedua. Nah, si ATM ini dia bisa masukkan kartu, cek saldo, tarik tunai, transfer, dan mengeluarkan uang tunai serta mengeluarkan kartu dia. Semoga cukup. Kita akan menghubungkan si aktornya. Si aktor sistem ATM ini dia bisa memasukkan kartu ke mesin. Dia juga bisa cek saldo. Selain itu dia bisa juga tarik tunai. Selain itu dia juga bisa transfer, dan dia bisa keluarkan uang tunai juga, serta dia juga bisa mengeluarkan kartu agar kartu yang nasabah memasukkan bisa keluar lagi. Itu nah, sudah. Jadi ini sistem YML yang kita buat serta relasi yang dibutuhkannya. Ada satu lagi, ketika si sistem ATM ini mengeluarkan kartu, dia mengeluarkan extend, yaitu harus melakukan notifikasi. Kita ganti extend jika memenuhi suatu kondisi tertentu ya. Extend dalam kondisi parent base ini kan dia melakukan notifikasi. Aku mengarah ke sini. Oke, dan ini adalah extend. Nah, jadi ini suatu UML yang kita buat, yaitu banking sistem ATM ya. Jadi sesuai yang kita sebut struktur di awal, dia aktor memiliki nasabah, juga mesin ATM, use case-nya memasukkan kartu, memasukkan PIN, cek saldo, tarik tunai, transfer, keluarkan kartu ya. Itu relasi include pada transfer dan tarik tunai, dan extend pada transfer dan tarik tunai juga. Ini kurang satu, berarti kita include ya. Kita tambahkan satu lagi harusnya ya. Tambahkan satu lagi, extend notifikasi untuk uang tunai. Nah, dia selain mengeluarkan kartu, ini tidak menimbulkan notifikasi ya.
yang menimbulkan adalah keluarkan uang tunai dan transfer. Kita betulkan dulu. Transfer. Sebentar ya, kita akan membuat notifikasinya terlebih dahulu. Ini ada di sini, ini ada di sini sebagai extend dan juga sebagai extend untuk transfer. Kita copy, paste di sini, kita rapikan, tarik tunai, ya include, dan ini. Nah, di ini transfer dan keluarkan uang tunai akan extend karena dia akan mengirimkan notifikasi ke kita. Kita rapikan. Teman juga ini akan masuk di luar ya, karena di luar sistem, tapi sistem ATM ini di dalam. Oke, untuk sistem banking yang ATM yang kita buat, semoga bermanfaat pada tutorial use case kali ini. Untuk kalian, maaf kalau ada salah kata perkataan. Semoga materi ini membantu kalian semua untuk membuat use case dalam integrasi kebutuhan konsumen atau kliennya. Terima kasih dan selamat malam.